Oke, mohon maaf tadi ada kendala entah di jaringan atau di laptop saya. Baik, saya ulang lagi. Tadi Bu Zuheria ini ya. Oke, taf'ilahnya tadi ya, sampai taf'ilahnya ya. Fa'ulun, mafa'ilun. Fa'ulun, mafa'ilun. Ini qobet ya. Yang kelima. Kemudian fa'ulun, mafa'ilun. Oke, kemudian fa'ulu. Ya. Fa'ulu, mafa'i. Ya, hadir. Nah, seperti ini ya. Ini benar ya. Benar-benar semua. Jika ilahnya juga udah oke, kemudian tulisannya juga benar ya. Baharnya tawil ya. Nah, gitu. Oke, itu kira-kira contohnya seperti itu ya. Ini Bu Riah tadi udah oke. Nah, barangkali ada yang mau praktekkan atau mempresentasikan lagi apa yang sudah dikerjakan? Siapa? Pak, siapa ya? Pak Bawaludin, Adi, barangkali? Atau yang lain? Siapa? Oke, siapa yang berkenan untuk menunjukkan hasil dari oret-oretannya? Ini bagus. Ya, sebentar ya. Gitu. Enggak yang itu. Pinjam itu. Kalau pinjam. Oke, ini saya contohkan lagi. Saya tadi juga coba coret-coret ya, coret-coret untuk bait Aqidatul Awam ya. Alhamdulillahi abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani ya. Itu hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Ya. Ya. Nih. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani ya. Abda'u bis tulisannya. Abda'u bismillahi war. Ini belum saya harakatin. Millahi war rahmani wa birrahimi daimil ihsani ya. Simbolnya seperti ini ya. Jadi enaknya memang gitu. Kalau kita udah tahu lagunya, kemudian kita akan nemu bakarnya ya, kemudian dituliskan tulisan Arabnya, kemudian simbolnya. Nah, kalau simbolnya udah ketemu, tafilahnya ini enak, gampang. Misalnya ini musta'ilun ya, karena udah ketemu abda ubis musta'ilun. Millahi war, ini lengkap ya. Rahmani mustaf'il wa birrafi mutaf'ilun ya. Ini kena khoben dia ya, kalau tadi kotak. Terus mida imil ya, ini mutaf'ilun kena khoben juga. Ihsani ya, mustaf'il ini kotak ya. Gitu. Nah, itu di bait pertama. Bait keduanya kalau kita lihat ternyata bait keduanya itu enggak ada masalah. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila takawul. Itu semuanya lengkap, enggak ada masuk, enggak ada khoben, enggak ada apa tadi kotok ya, enggak ada zikaf ilat di sana ya, mustafilun semua. Gitu. Nah, dengan demikian kalau kita amati ya, harusnya kan kalau ilat tadi ketika berlaku di bait pertama, harusnya bait kedua dan seterusnya kan berlaku juga. Ternyata di sini
tidak berlaku karena di bait kedua ini normal lagi. Gitu. Sedangkan di bait pertama itu ada kotok gitu ya, ada kotok di aruf sama dorobnya. Nah, seperti itu. Oke, itu sekedar contoh tadi coba coret-coret. Ya. Oke, barangkali mau ada yang menunjukkan hasilnya ya seperti apa? Siapa yang berkenan untuk menunjukkan hasil? Mungkin ditampilkan di share screen, nanti saya coba baca. Gimana, ada? Pak Bawaluddin Adi, barangkali? Oh, itu ya. Bentar. Nah, di kameranya ya. Kurang kelihatan semua Pak ini. Gimana Pak Bawaluddin? Pak Bawaluddin? Atau siapa? Bu Fikri Fauzi? Udah coret-coret tadi? Udah coret-coret. Gimana hasilnya? Coba mungkin bisa diperlihatkan atau di apa? Pakai share screen yang foto bisa nggak ya? Difotoin. Ya. Atau gimana ya? Biar bisa. Oh, di gini nggak kelihatan ya Ustaz ya? Kurang kelihatan. Ya. Atau di ini, di foto dikirim ke grup coba di WA. Nanti saya tampilkan melalui sini. Baik. Coba. Oke, ini juga ada yang ngirim ini. Oke, bisa coba tampilkan ya. Oke, ini ya. Apa ini? Qad soha qalbi manzilun min ummi amrin mukfirun. Ya. Qad soha qalbi manzilun min ummi amrin mukfirun. Qad haja ya. Qad haja qal bi mukfirun bi manzilun ya. Min ummi am rin mukfirun. Qad haja qalbi manzilun. Oke. Udah pas tulisan. Qad haja bi manzilun. Oke. Min mi'am. Oke. Rin mukfirun. Ya, oke.
Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ya, oke, ini lengkap semua ini, nggak ada masalah berarti. Ya, nggak ada masalah. Zikaf illahnya nggak ada. Ya, hanya saja ini baitnya bait yang apa namanya majzub. Ya, rojas yang majzub. Ya. Harusnya kan mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ya, ini berkurang jadinya majzub. Ya, bagus. Dia dulu ya. Oke. Itu udah pas semuanya ya. Oke, ini ada lagi dari tadi Pak Hasbi ya. Coba ini saya tampilkan. Pak Hasbi. Ya. Darun lisal ma'id Sulaiman jaratun. Kafrun taro ayatuha misluz zubur. Ya. Darun lisal ma'id Sulai. Ini yang Sulai ini salah nih. Ini ya, pakai ya, Sulai. Ya. Darun lisal ma'id Sulai. Ya. Majarotun. Ya, ini pakai ya saja, Sulai. Karena kalau gini bacanya nanti Sulai. Pakai ya saja, Sulai. Majarotun. Kalau ini nggak masalah, ma-nya ini. Ya. Kofron taro a. Ini ada panjangnya nih, Pak Hasbi ya. Di situ ada panjangnya a. Ya. Jadi ayatuha itu ada panjangnya. Ya. Kofron taro ayatuha di sini tambah alif ya, hamzah a. Ya tuha mislaz zubur. Oke, mislaz zubur. Oke, berarti untuk tulisan arabnya ini yang tidak tepat sulai ya, sulai ini pakai ya, kemudian ayatuha ditambah hamzah di depannya. Berarti biar menunjukkan panjang a gitu. Untuk simbolnya mustaf'ilun, mustaf'ilun, oke. Mustaf'ilun, oke. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, ya. Ini harusnya mustaf'ilun ini. Ya, berarti gini. Ini saya coba koreksi. Tambah hamzah. Jadi ayatuha berarti ini mustaf'ilun ya. Nah, jika demikian maka ini tidak ada khoben ya, tidak ada khoben. Normal semuanya ya, normal semuanya karena ini ada hamzahnya. Nah, mana nih? Hamzah a ya. A. Dan sini berarti mustaf'ilun. Ini enggak ada ya. Oke. Asu arut, asu arut. Rojas. Ya, namanya rojas. Oke, ya. Nah, seperti itu ya, Pak Hasbi. Ya. Oke, yang lain. Oke, ini saya lihat lagi, ada lagi yang mengirimkan. Ya. Al-qalbu minha mustarihun salimun wal qalbu minni jahidun majhudu. Ya. Al-qalbu min. Nah, oke. Ha mustari. Oke. Oke. Hun salimun. Itu memnya disambung saja ke nun. Ya. Memnya disambung saja ke nun. Kemudian
wal qalbu min. Oke, itu kurang gitu ya. Harusnya itu ke lam ya langsung. Wawu langsung lam. Wal qalbu min. Ni jahidun. Oke. Majhudun. Ya. Majhudun. Atau majhudu ya. Kalau majhudu ya pakai wawu. Ya. Oke, simbolnya mustaf'ilun, ha mustari, mustaf'ilun, oke. Kun salimun, mustaf'ilun. Oke. Wal qalbu min, mustaf'ilun. Ni jahidun, mustaf'ilun. Ya, majhudu, mustaf'il. Nah, di situ berarti enggak ada ilat sama zifafnya kecuali di dorab ya. Di situ ada qat'nya. Ada al-qat'u ya. Al-qat'u membuang huruf ke-7. Ya, mustaf'ilun jadi mustaf'il. Bakarnya rojastan ya. Oke. Oke, betul seperti itu ya. Yang lain lagi mungkin ada lagi. Oke. Mungkin ada lagi atau ada pertanyaan sampai di sini dulu. Apa ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau menampilkan lagi ya apa yang sudah dilakukan. Lihat. Dulu. Oh, benar. Benar tadi saya dulu. Tadi dulu ditepuk ini. Oke, yang lain? Siapa Pak? Siapa lagi? Pak Maman mungkin atau Pak siapa? Ya? Ya, silakan. Mungkin di Manzumah Baikunia kan ada awal luhas. Itu kan hanya itu kan panjang ya Ustaz, tapi langsung kan disambungin ke shod ya. Itu alifnya di itu enggak Ustaz? Dihilangkan. Ya, dihilangkan. Karena ya, karena prinsipnya kan tadi ya, yang dianggap itu yang berbunyi, yang terdengar ya. Awaluhas ya, berarti awaluhas. Itu kan bakarnya rojas ya. Awaluhas ya, awaluhas langsung ke shot ya. Kalau dituliskan berarti alif, wawu, au ya. Waluhas, wawu lagi ya. Lam, ha langsung shot ya. Awaluhas ya, itu awalnya mustaf'ilun kan, karena awaluhas jadinya musta'ilun ya. Musta'ilun ya. Berarti di situ terkena apa? Ya, at-tayyu. Ya, terkena at-tayyu. Ya, gitu. Oke. Yang lain? Ada yang bertanya lagi? Atau mau menampilkan apa yang sudah dikerjakan? Mungkin bisa kalau yang sudah bisa difoto ya, foto kirimkan ke di WA, grup WA. Nanti saya coba tampilkan biar dilihat semuanya. Ya, nanti saling koreksi bersama. Oke, maaf Ustaz Ulin. Ya. Ini sekedar usulan ya, mungkin dari teman-teman peserta itu ada yang minta semacam tutorial awal dalam hal pemilihan taf'ilah yang tepat ketika kita melihat sebuah syair. Nah, seperti yang dijelaskan tadi itu kan pemotongan atau maqta' syair itu kan
tidak berdasarkan kalimat-kalimat sebagaimana yang kita pelajari di nahwu atau sorof ya, tapi berdasarkan pengucapan yang terlafaz atau yang terbaca gitu. Ya. Nah, sehingga di sini itu mungkin muncul kesulitan untuk menerapkan kira-kira syair ini taf'ilah yang tepatnya yang mana, atau bahar yang tepatnya bahar yang mana gitu. Nah, mungkin Ustaz Ulin bisa mencontohkan tutorial satu bait mungkin ya, mencontohkan taf'ilah yang tepat, kemudian kalau seandainya ada zihafnya, zihaf yang mana gitu, yang mufrad atau yang murakkab. Kemudian kalau ada ilat, nukson atau ziyadah, nah sehingga ketika ada yang terjadi zihaf, misalnya zihafnya jenis apa, nah itu nanti bisa dilihat oleh teman peserta yang lain. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Oke. Ya, memang untuk menentukan maksudnya tadi itu berbeda dengan kita tidak berbasis kata dalam nahwu ya, dalam bahasa Arab, tetapi berbasis pendengaran, apa yang kita dengarkan, gitu ya. Tadi sudah saya singgung ya, memang untuk memudahkan ya, kita sudah tahu lagu-lagunya ya, itu akan memudahkan sekali. Misalnya kalau tadi bait abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani ya. Itu kalau kita dengar itu sudah langsung terbayang rojas ya, mustaf'ilun. Atau misalnya saya contohkan lagi nih, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzahan qaulin wa fi'lin wa niyatin misalnya ya. Nah, itu kan kalau kita timbang ya berdasarkan lagu itu udah kelihatan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu ya. Tanazzahan qaulin wa fi'lin wa niyatin. Misalnya ini saya coba praktekkan ya. Menulis di sini ya biar Bapak bisa melihat langsung. Oke, misalnya itu tadi ya, kalamun ini saya tuliskan ya. Kita mau meneliti kalamun ya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu ya. Tanazzahan qaulin wa fi'lin wa niyatin ya. Oke, misalnya itu kita tahu ini sebagaimana lagunya tadi ya, lagunya tadi adalah takernya taker tawil ya, karena fu'ulun mafa'ilun. Nah, maka langkah selanjutnya kemudian adalah menerapkan ke dalam taf'ilahnya ya. Taf'ilahnya adalah ini kebanyakan. Ke dalam taf'ilahnya ya. Ya. Taf'ilahnya adalah fu'ulun mafa'ilun. Ya, fu'ulun mafa'ilun. Ya, berarti 4 ya. Nah, di sini nih. Kita tentukan dulu. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Ya. Oh, salah sini. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Ya. Ini juga sama. Fa'ulun, baru nanti kita potong-potong. Mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Ya. Nah, ini kita coba praktekkan ke dalam taf'ilah ini ya, kalamun ini. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Ini kan udah enak nih. Potong-potongannya udah kelihatan. Kalamun
gitu ya. Kalamun misalnya. Kalamun qadimun la, ya, qadimun la, sambung nggak apa-apa, atau mau dipisah juga nggak masalah sebenarnya, karena yang kita anggap adalah bunyinya. Qadimun la yumal lu, ya, yumal lu sama uhu, ada panjangnya, sama uhu, ya. Tanazza, yaknya dua, tanazza ha'an qaulin wa fi'lin wani iya, yaknya dua, tin nun. Nah gitu. Ini untuk memudahkan, jadi kita tuliskan seperti itu dulu. Nanti selanjutnya baru ke simbolnya ya. Setelah kita pas-paskan dengan tafilahnya tadi, kalamun qadimun la yumallu sama uhu, ya. Tanazza ha'an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Nah, tinggal ke simbolnya. Kalamun. Kalamun. Nah, gitu ya. Qadimun. Qadimun la. Qadimun la yumallu. Yumallu sama uhu, ya. Sama uhu, ya. Sama uhu. Tanazza ha'an qaulin, ya. Wa fi'lin wani yatin, ya. Wani yatin. Nah ini kan udah ketemu nih, tinggal kita paskan ke fa'ulunnya. Fa'ulun, oke pas. Mafa'ilun, pas juga ya. Sini fa'ulu, ya, fa'ulu. Mafa'ilun, ya. Ilun berarti ada yang hilang, harusnya ada sukunnya di sini, ya-nya, gitu ya. Maka ilun. Nah, ini bisa sambil kita lihat. Kalau fa'ulun jadi fa'ulu, ya, itu namanya apa? Misalnya ya, fa'ulun menjadi fa'ulu, itu namanya apa? Sudah pasti, karena di sini haswu, ya, dia bukan bagian dari ilat, tapi zikaf, ya. Tinggal kita zikaf, lihat. Misalnya, huruf kelima sukun, ya, berarti qobet di situ ya. Fa'ulun jadi fa'ulu. Ya, di sini qobet. Ya, sambil kita lihat apa materinya ya, bisa. Di sini adalah qobet, ya, terkena qobet. Ya. Kemudian mafa'ilun, ya. Coba kita lihat lagi ya, di situ adalah huruf ke mafa'i, ya, 5 ya. Kelima yang sukun, ya. Kelima yang sukun. Kelima yang sukun ya, itu posisi di situ bisa masuk dalam zikaf, bisa juga illah. Tinggal kita paskan ya. Kalau di zikaf berarti cari saja simbol yang tadi kan saya udah ngasih simbol-simbol tuh ya. Simbol-simbol yang ada angka-angkanya tadi ya. Menyukun huruf kelima hidup, menyukun huruf kelima mati misalnya. Cari aja yang 5 gitu ya, ada angkanya 5. Itu untuk memudahkan ya, ada angkanya 5. Kalau ini bisa di zikaf, bisa diilah berarti. Ya. Ternyata misalnya di zikaf itu ketemu, di situ qobet, ya.
menghapus huruf kelima sukun karena ya di situ sukun ya adalah qabd juga ya qabd juga ya kemudian di sini fa'ulu di sini ya fa'ulu ya otomatis fa'ulu ada fa'ulu ya sama berarti qabd juga ini ya sama dengan sebelumnya tadi. Kemudian mafa'ilun. Oke, ini pas ya. Fa'ulun. Ya. Mafa'ilun. Yang terakhir ini mafa'ilun. Sama kayak tadi, qabd ya. Qabd. Nah, gitu ya. Ini berarti ini qabd, ini tidak. Ini juga tidak. Nah, gini jadinya. Ini tadi tidak ya fa'ulun mafa'ilun fa'ulu mafa'ilun fa'ulu mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ya nah gitu nah hasrunya berarti di sini tambah hasru ya ini arut ini hasru juga hasru ini hasru lagi hasru ya baru di sini dhorab ya, baharnya apa ya tadi bahar tawil oke seperti itu ya kira-kira tutorialnya untuk memudahkan kita itu seperti itu kita tahu dulu ya lagunya apa ya nanti untuk memudahkan ya memang harus dicocok-cocokin gitu harus dicocok-cocokin ya untuk memudahkan. Oke. Coba ini ada yang ngirim ke saya lagi ya, saya coba. Kita lihat. Hapus sama kamu dong. Ini ada yang ngirim lagi. Tapi bentar posisinya miring ini saya fokusin dulu. Oke, sambil ini tadi ada pertanyaan ya. Ustaz, cara motong-motong syairnya untuk menentukan tulisan arutnya gimana ya? Tadi ya kita tentukan dulu, terus dipotong dipasin ya sesuai dengan apa namanya bunyinya. Kemudian contoh ayat Tuhan terhitung 2 huruf karena panjang, ya betul Pak. Ya. Kalau contoh lillahi ya lam di tengahnya ada tanda dibaca panjang, apakah sama? Iya sama, lillahi. Ya, jadi yang kita anggap itu yang panjangnya, ya, apa yang terdengar ya, ya lillahi ada panjangnya. Fa innahu misalnya itu juga panjang hunya, bihi misalnya itu juga panjang, gitu. Dianggapnya panjang itu hitungnya. Karena panjang maka dianggap 2 ya. Nah gitu. Oke, saya lihat mana tadi. Oke, ini.
selesai. Ini saya buka dulu ya. Ini yang barusan dikirim ke WA. Oke. Ada. Nah ini. Nah ini ya tadi. Lana gonamun nusawwikuha. Ka'anna kuru. Ini kurang nih. Lana gonamun apa tadi? Lanjutkan. Lana gonamun. Lana gonamun. Itu udah kelihatan itu. Berarti ikutnya ta'id atau tafilah yang berbentuk mufa'alatun gitu ya. Lana gonamun ya, mufa'alatun. Nah, itu masih kurang katanya itu. Lana gonamun nusawwikuha guzarun. Ya, lana gonamun nusawwikuha guzarun. Ka'anna kuru najilatihal asiyyu. Ya. Lana gonamun. Oke, benar. Nusawwikuha. Oke. Masih kurang kata guzarun itu. Ka'an nakuru. Ka'an nakuru. Oke, benar. Najil latihal. Oke, betul. Asiyu. Yu ya, bukan yun itu. Nunnya dihilangkan. Asiyu. Ya, asiyu. Ya, karena udah ada alnya. Ya. Berarti wawu, jangan nun ya. Asiyu. Ya. Latihal asiyu. Ya, asiyu. Maka il ya. Wawu ya, jangan nun. Lana gonamun ya, mufa'alatun nusawwikuhal nusawwikuha. Oke, mufa'alatun. Ka'an nakuru. Oke. Najil latihal. Oke. Asiyu ya. Asiyu. Mafa'il. Ya. Harusnya kan itu baitnya harusnya mufa'alatun fa'ulun ya. Mufa'alatun fa'ulun ya. Maka di situ ya fa'ulun ya. Oke. Fa'ulun. Mufa'alatun fa'ulun. Awalnya ya mufa'alatun ya. Aslinya. Tapi yang berlaku adalah dia terkena qadha ya. Jadi awalnya mufa'alatun jadi mufa'al ya, atau fa'ulun. Ya, begitu ya. Mufa'alatun mufa'al. Itu terkena qadha. Bakernya adalah baker wafir. Ya. Oke, betul ya. Nah, seperti itu. Cuman ini tadi kurang guzarun sama asiyun. Itu asiyu ya. Pakai wawu, jangan pakai nun. Nah, gitu. Oke. Ini di chat. Berarti untuk memudahkan mengetahui baharnya, selain harus tahu lagunya, disesuaikan juga dengan kata pertama dari bait. Ya, Ustaz. Ya, betul ya. Kalau kita sudah tahu lagunya ya, itu nanti enak gitu.
fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ya, misalnya. Langsung kita tahu tawil, cocokkan dengan tawil. Ya. Hanya tahu kata pertamanya itu bisa membantu, tapi juga tidak. Ya, kenapa? Karena bisa jadi kata pertama itu sudah kena zikaf ataupun illah. Bisa jadi zikaf ya. Bisa jadi terkena zikaf, kalau illah enggak. Bisa jadi terkena zikaf. Ya. Jadi mengetahui kata pertama juga iya, ya, tetapi tidak seluruhnya. Ya, tidak seluruhnya. Karena bisa juga dia terkena zikaf. Oke. Ini ada lagi yang mengirimkan. Saya coba lihat lagi. Oh ya, ini bait apa namanya? Baikuniyah. Awwaluhas sahihu wa mattasal. Ya, isnaduhu wa lam yushad au yu'al. Ya. Awwaluhas, oke. Sahihu wa mattasal. Oke, ya. Di situ emang aslinya wahua, tetapi dalam syair itu ada hal-hal yang memang bisa dirubah, seperti wahua jadi wahwa bisa. Ya. Isnaduhu, oke. Walam yushad da'au yu'al. Ya, da'au yu'al. Oke. Yu'al. Musta'ilun, ya, musta'ilun. Oke, terkena toyu di situ. Sahihuwah, ya. Mutab'ilun. Oke, khoben berarti nomor 2 yang hilang, ya. Nomor 2 yang hilang. Mutab'ilun. Wa mattasal, ya. Mutab'ilun, khoben juga, ya. Jadi arutnya terkena khoben. Isnaduhu, ya. Mustaf'ilun, oke, lengkap. Walam yushad, ya. Walam yushad, mutaf'ilun. Da'au yu'al, ya. Mutaf'ilun, khoben, ya. Jadi di situ arut sama dorobnya khoben, ya. Terus hasunya juga ada yang terkena khoben, ada juga yang terkena kayu, ya, rojastan, ya. Oke, betul ya, seperti itu. Sepertinya secara umum sudah pada memahami ya. Ini lagi coba saya perlihatkan lagi. Ini yang mana nih? Kifa nabki, ya. Min dzikra habi bin wa manzili. Ini yang contoh buffer tawil, ya. Kifa nabki, ya. Kifa nabki min dzikra habi bin wa manzili. Kifanat fa'ulun, kifanat kimin dzikra, ya. Kifanat kimin dzikra. Di situ dzikra enggak perlu di dobelin itu, ya. Roknya, ya, panjangnya satu alif, maka cukup ditambah alif saja atau ditambah ya-nya saja, ya. Tambah ya saja, ya. Itu kan double tuh, ada alifnya, ada ya-nya. Kifanat kimin dzikra habibin fa'ulun, oke. Wa manzili mafa'ilun, ya, terkena qobet, ya, arutnya terkena qobet. Bikistil fa'ulun, bikistil. Liwa bainat, ya, liwa bainat. Nah, ini sama, cukup satu saja, alif atau ya saja, ya, yang menunjukkan dia sukun. Liwa bainat dukhuli fa'ulu, ya.
fahau mali ya, fahau mali mafa'ilun qabd. Ya, oke, itu untuk analisis hikab sama ilahnya udah oke. Tinggal di tulisannya tadi ya, tulisannya ditepatkan lagi ya, tidak perlu didobel, karena kalau didobel seperti itu nanti ngiranya itu dua sukun ya, alif sukun sendiri, ya-nya juga sukun sendiri, padahal satu saja itu gitu. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau mau mengirimkan lagi? Ada yang mau mengirimkan lagi barangkali? Ya, sekalian kita Ustadz. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi yang nafki itu kan kalau menurut saya kan marfu gitu, tapi kok dibaca tidak ada huruf ilatnya gitu. Itu apakah di dalam arut memang seperti itu karena dorot nadam atau bagaimana ya? Kifa nafki min dzikra kan nafki kan harusnya itu kan ada ya, ada huruf ilatnya begitu. Kalau ada ya-nya gitu ya. Panjang gitu. Ya, nafki gitu ya. Iya, kalau menurut nahwu begitu. Ya. Tapi kalau dipanjangkan kan tidak bisa mengikuti wazan arutnya gitu. Ya. Ya. Itu dia karena menjadi jawab. Ya. Ini masuknya ke nahwu shorof ya. Dia menjadi jawab ya, jawab dari syarat. Ya. Karena menjadi jawab dari syarat, maka iya-nya itu dihapus, nabeki ya, nabeki. Ya, sama kayak abeki nanti kalau itu menjadi jawab ya. Begitu ya. Itu kemasukan amil jawazim istilahnya. Amil jawazimnya? Dikira-kirakan ya, kalau melihat seperti itu ya, harusnya kita melihat versi lengkapnya ya, versi lengkapnya bait itu lanjutannya seperti apa misalnya, atau sebelumnya apa, gitu. Nanti apakah saya nggak tahu ini sebelumnya apa, ya. Tapi kalau saya lihat di sini adalah itu tadi dia dihapus karena menjadi apa namanya jawab, gitu ya. Maka kami menangis. Ya. Kifa ya. Apa kifa itu? Diam ya. Tapi di Berdiri, panjang ya. Berhentilah di tempat berhentilah. ini. Tapi ini ada alifnya. Kayaknya menunjukkan dua orang. Ya. Iya, dua orang. Nabeki maka kami akan menangis. Ya. Maka kami menangis. Ya. Ada kata-kata maka itu ya. Seperti apa? Kalau man yuridillahu itu ya. Harusnya kan yuridu ya. Man yuridillahu bihi khairan. Ya, kalau man kan jelas. Iya, man emang ada huruf syaratnya jadi tahu gitu. Karena ini enggak ada huruf syaratnya jadi agak ya. Kalau man kan huruf syarat jelas gitu. Itu masuknya di nahwu shorof. Coba nanti yang menjadikan seperti itu ya. Itu apa namanya? Apakah dikira-kirakan atau memang sebelumnya ada, jangan-jangan sebelumnya misalnya. Jadi bukan karena darurat nadom bukan ya? Bukan, darurat nadom seperti ini nggak ada. Darurat nadom itu bentuknya hanya misalnya di akhir, misalnya ursila ditambah alif seperti itu. Kemudian wahwa tadi yang harusnya wahwa jadi wahwa. Atau misalnya yang hambia biasanya dilipat ya, kayak innadna atau wailum tadi ya, wailum harusnya wailun ummin ya, wailu ummin. Bacanya wailummi. Seperti itu gitu. Kalau darurat nadam seperti ini enggak ada gitu. Nanti yang harusnya ada ya-nya dihilangkan. Berarti di sini posisi dari nahwu shorofnya yang harus dipaskan gitu ya. Gitu. Kita harus tahu pasnya. Gitu. Ya. Darurat nadam. Begitu. Oke, ada lagi yang bertanya?
Oke, ini ada pertanyaan. Adakah syarat dalam arut menambah huruf alif, wawu, dan ya untuk darurat syair? Ini di akhir ya. Darurat syair itu di akhir. Atau dalam misalnya dia dalam bentuk, jadi meskipun darurat syair ya, itu juga ada tempat-tempatnya, tidak asal ya. Misalnya kalau di akhir tadi ya, berbentuk fi'il madhi misalnya, ya, baik yang maklum atau majhul misalnya. Ursila saya contohkan. Itu padahal kan nggak ada alifnya harusnya. Ursila biasa ya, karena menyesuaikan di akhir maka tambah alif, ursila. Ada lagi misalnya hum misalnya. Hum itu kadang di beberapa syair itu ditambahi wawu untuk menyesuaikan. Humu ya. Humu wa idahumu gitu ya. Itu bisa seperti itu. Karena kalau dalam qiraat ada humu. Dan dalam nahwu juga ada. Ra'aitumuhu misalnya ya. Dengan ra'aitum aslinya. Ya, seperti bentuk-bentuk darurat syair seperti itu bisa ya. Atau wahwa ya tadi. Atau yang hamzah misalnya wailum min tadi ya. Haulas salasa haulai ya. As-salasa itu kadang dilipat, dihilangin hamzahnya. Haulas salasa. Nah, maka kalau yang membaca itu harus jeli seperti itu. Oh, ini ada yang dibuang, ada yang disesuaikan dengan nadom. Ya, gitu. Jadi alif wawu itu iya untuk darurat syair, untuk menyesuaikan, tapi tidak asal. Ya, tidak asal dimasukin lalu biar sesuai, tidak dipaksakan. Tapi ada tempat-tempat yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada lagi yang mengirimkan. Ini posisinya miring nih, saya kesulitan untuk harus nyimpen dulu. Oke, kita lihat miring nih posisinya. Wal kadibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudu'u ya. Wal kadibul ya, wal kadibul. Oke, mukhtalaqul. Oke. Masnu'u. Oke ya. Wal kadibul musta'ilun ya. Musta'ilun. Mukhtalaqul musta'ilun sama. Masnu'u musta'il. Nah, ini masnu'u ya. Kayak akhir-akhir kayak gini ya. Ini sudah pasti dia harus disukunkan. Berarti tulisnya nambah wawu. Masnu'u ya. Masnu'u. Mustaqil ya, mustaqil. Alan nabi mutaf'ilun ya, mutaf'ilun alan nabi. Fadalikal ya, mutaf'ilun. Maudu'u, ini juga sama, tambahi wawu. Maudu'u ya. Mustaf'il ya. Kalau mustaf'il berarti bukan lagi hadap nanti ya, dia apa itu, kotak ya. Oke, tayu ini kotak nanti bahar rojas. Oke, betul ya. Tinggal tadi ya yang sesuaikan yang maudu'u sama masnu'u, ini tambah wawu ya. Karena dalam arut ya, itu akhir itu selalu berakhiran sukun ya, berakhiran sukun. Maka kalau nggak ada dikira-kirakan ya, dimasukkan wawu. Ya, begitu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cara menentukan bagian bait gimana ya? Masih belum paham. Ini menentukan, oh ya. Tadi ya, tutorialnya tadi yang saya contohkan tadi,
kita tulis dulu baitnya, kemudian kita tulis arutnya ya. Kita apa namanya? Kalau kita tahu dulu lagunya lebih enak ya. Tahu lagu ini nanti untuk menentukan baker ya. Kalau udah ketemu lagunya langsung ke bakernya ya. Kita motong-motongnya itu sesuai dengan baker ya. Kayak tadi mustafilun, mustafilun, mustafilun ya. Mustafilun, mustafilun, mustafilun itu kan baker rojas ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairil nabiyyin ursila ya. Mustafilun, 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 mustafilun itu. Tinggal motong-motong seperti itu untuk menyesuaikan. Nanti baru disesuaikan apa yang masuk di situ zihab atau illah. Nah, gitu. Oke, kemudian tulisannya haulais salasa, tapi dia membaca haulas salasa yang mana yang dipakai untuk memotong syair. Haulas salasa itu contoh-contoh darurat syair ya. Haulas salasa. Bukan untuk memotong syair, nanti tergantung itu posisinya ada di mana. Ya. Haulas salasa. Kalau mau ditulis, saya contohkan untuk misalnya kalau ditulis ya. Haulas salasa. Misalnya. Tapi ini nanti tergantung dia posisinya ada di mana. Oke. Misalnya nih, kan harusnya begini. Haulas salasah, isinya gitu. Salasah. Dia di nadomnya sudah pasti langsung dihilangkan. Ya, ini biasanya untuk menyesuaikan. Harusnya kan haulai gitu ya. Kalau ada alifnya, ada hamzahnya di akhir ya maka kita membacanya haulai salasah. Ya. Tapi kadang ada orang yang penadom, orang yang membuat nadom itu karena untuk menyesuaikan tadi baker atau tafilah itu dihilangkan gitu ya. Haulas salasah. Ya. Ini sudah ada di nadomnya, jadi kita tidak bingung. Nah, ini haulais salasah atau haulas salasah ya. Ya. Kita lihat aja di nadomnya. Sudah jadi ya. Barang jadinya seperti apa. Gitu. Itu cara memotongnya di situ. Jadi kita tidak mengira-ngirakan ini haulai atau ini haula sesuai yang ada di tulisannya. Gitu. Karena orang yang darurat nadom ya, darurat syair itu sudah langsung dituliskan di situ. Kayak ursila ya. Muhammadin alan nabiyya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Di situ sudah ada alifnya, sudah dituliskan. Bukan berarti kemudian ursila tanpa alif ya. Gitu. Kemudian kita mengira-ngirakan ursila. Nah, begitu. Oke, ada lagi? Ustaz, Ya, silakan. kalau tadi mustaqil, ini ada mustaqil ya Ustaz. Itu maksudnya apa Ustaz? Tadi kan situ tulisannya hadzaf. Tapi terus lihat di materi tadi kayaknya qataf ya Ustaz. Qataf ya. Iya, mustaf apa tadi ya? Kata-katanya maudhu ya sama masnu ya. Iya. Oke, kembali lagi di akhir penggalan syater awal ataupun syater tsani itu harus sukun. Sudah pasti sukun. Gitu. Jadi meskipun tulisannya maudhu'u ataupun masnu'u misalnya, itu sudah pasti ya. Kalau kita teliti menggunakan arut itu harus disukunkan. Jadi maudhu'u kayak ada wawunya. Masnu'u ini berlaku untuk di akhir syater ya. Di dorab ataupun di arutnya ya. Itu berlaku seperti itu. Jadi nggak ada yang hidup ya, nggak ada yang berakhiran hidup kalau untuk di posisi arut sama dorab. Jadi harus berakhiran sukun. Kalau nggak ada ya dikira-kirakan dimasukkan di situ. Maudhu'u, masnu'u gitu. Nah, gitu maksudnya. Gitu. Paham ya? Berarti itu qataf ya Ustaz? Jadi mustafil apa kalau mustafil?
Maudu mustafil. Apa? Tahu? Harusnya mustafilun, membuang nun ya. Kemudian disukun bagian akhir. Kotot ya, bukan kotot. Mustafil. Al-qat'u ya. Al-qat'u. Kotot. Kan Ustaz. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, ini udah jam 14.31. Bagaimana ini apa? Moderator atau MC? Apa masih lanjutkan lagi atau dicukupkan? Gimana teman-teman? Apa masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Atau dari Ustadz Yunal ada ini? Udah, Ustaz. Udah ya. Atau begini, kalau memang nanti ada yang mau apa nanya-nanya ya, mau chat pribadi juga silakan, mau atau hasilnya yang belum mengirimkan atau belum dianalisa tadi nanti bisa dikirimkan langsung ke saya, boleh. Nanti saya apa saya koreksi langsung ya ke orangnya. Gitu mungkin. Oke. Oke, mungkin begitu ya. Jadi solusinya, jadi bagi teman-teman yang tadi merasa masih ada yang kurang paham atau kemudian masih nyoba-nyoba, kemudian mau minta dikoreksi, bisa menghubungi Ustadz Ulin secara pribadi gitu. Nanti tinggal di save aja nomor beliau yang ada di grup ya. Mungkin gitu ya Ustadz Ulin? Ya, betul. Oke, mungkin karena udah 2:30 juga, saya sebagai yang memoderatori acara ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Semoga ilmu arut yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita coba kita praktikkan sebagai salah satu khazanah keilmuan keislaman kita. Terakhir saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz Ulin ya. Ya, terima kasih Ustaz Ulin. Jazakallah Ustaz. Sangat banget ilmunya ini. Ya, semoga bermanfaat semua. Silakan ya, kalau mau bertanya-tanya, silakan.